Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa saja melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, tidak ciptakan manusia dan jin kecuali buat ibadah kepadaku. Dan kita disuruh Allah bersyukur kepadanya, dan semua ini mata-mata karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menghitung nikmat-nikmat Allah, tapi kita hanya perlu melaksanakan perintah-perintahnya, karena nikmat-nikmat Allah sangat banyak. Dan kalaupun kita menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa syukur atas nikmatku, kutambah nikmatnya, barang siapa yang kufur, azabku sangat pedih. Tugas kita hanya menghitung nikmat-nikmat Allah saja, bukan menikmatinya saja, bukan menghitung-hitungnya. Karena walaupun semua ranting kita jadikan pulpennya, semua daun kita jadikan kertasnya, dan semua air laut, air sungai kita jadikan tintanya, mustahil akan tercatat semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur jadi umat Muhammad. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu umur mereka ribuan tahun, bahkan dakwah mereka sampai 905 tahun sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Tapi bisa mau pengen jadi umat Muhammad. Apa sebabnya? Karena umat Muhammad umurnya pendek, ibadahnya sedikit, bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala duluan ketimbang umat-umat terdahulu. Di samping itu bisa ngasih syafaat. Nabi dulu umur mereka ribuan tahun tidak bisa ngasih syafaat, kecuali nabi-nabi kita, yaitu Muhammad SAW dan umat-umat Muhammad SAW. Sebagaimana anak kecil kita akikahkan umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, itu yang paling abdol. Laki kambing 2, perempuan kambing 1. Dan rambutnya langsung dibersihkan, ditimbang, apa kita dengan emas atau dengan perak. Kalau perak paling 500.000 per gramnya, kalau emas mungkin 1 juta per gramnya. Kita bagi-bagikan kepada fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Selanjutnya, orang yang hafiz Al-Quran. Kalau laki namanya hafid, kalau perempuan hafizoh, hafal 30 juz. Bisa ngasih syafaat pada keluarganya, yaitu 10 orang. Dan kedua orang tuanya akan dipakaikan ke mahkota di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu alim, yaitu orang yang nahu surab, kitab kuning, kitab gundul. Dia amalkan, disampaikan tanpa pamrih, bukan untuk piro tapi intik piro. Kalau itu rezeki dari Allah, tidak akan kemana. Dan ini dia bisa ngasih syafaat kepada 40 orang ahli keluarganya, bahkan tak terhingga, kemana semaunya saja yang ia selamatkan. Selanjutnya dai Allah, yaitu orang dakwah tanpa pamrih, orang tablik, orang jauhlah. Mau 3 hari walaupun istiqomah, dia bisa ngasih syafaat kepada keluarganya 70 orang. 70 orang ini hadis sahih, dan akan pertanggungjawabkan dunia dan akhirat kalau ini adalah palsu ataupun bohong. Ini selanjutnya kita berusaha bagaimana anak kita, cucu kita bisa masuk pondok, mereka bisa hafid, bisa alim. Syukur kalau bisa pondok dakwah, karena pondok dakwah pondok salaf, dia khusus pondok saja, dapat ijazah umum, dapat ijazah dari pondok. Sekarang banyak orang yang lari ke bahasa umum, mondoknya 6 tahun, 7 tahun, tapi realisasinya mereka kurang amal dalam agama. Bahkan banyak yang jargoni, pinter ilmu, ngerti ilmu, tapi tidak paham ilmu, nyampaikan tapi tidak amalkan. Kata Allah, Allah paling benci orang yang bisa ngomong tapi tidak amalkan. Begitu juga kita Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa menyampaikan tapi tidak mengamalkan, Allah akan masukkan dalam nerakanya Allah 500 tahun duluan ketimbang orang Yahudi yang nyembah patung berhala. Begitu juga barang siapa hadis yang kedua, barang siapa menyampaikan tidak mengamalkan, Allah akan gunting lidahnya dan bibirnya dengan gunting neraka.
Makanya doakan saya, apa yang sampaikan ini mampu saya amalkan dan istiqomah saya amalkan. Yang belum saya amalkan dan istiqomah saya amalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalaupun benar datang dari Allah, kalaupun salah keberatan ilmu saya, karena saya juga masih belajar. Doakan saya agar saya mati dalam husnul khatimah dan mati masuk surganya Allah, yaitu surga Aden. Yang menyampaikan beruntung, yang mendengar beruntung, yang niat amal dan sampaikan lebih beruntung lagi. Pernah majlis tutup dengan doa pernah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.